Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Indonesia. Episode perdana podcast kita pada pagi hari ini bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM. Nah, tentunya bersama saya Putri Diva Amriani selaku host pada pagi hari ini. Dan di hari yang spesial ini, tepatnya di bulan suci Ramadan, kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa dan sangat spesial, yaitu ada Bapak Agus Yudi Prawidana SPAM APT. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana puasanya, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar, sudah memasuki pertengahan bulan ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga lancar dan puasa. Saya panggilnya Bapak Agus atau Bapak Yudi nih? Agus saja. Bapak Agus. Iya. Nah, gimana keluarga Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga saya ikut semua ke sini. Kebetulan kita baru menjabat di Gorontalo dari bulan Oktober, berarti kurang lebih 7 bulan ya. Oh, 7 bulan 7 Pak. bulan, Ya, berarti iya. sudah pandemi Bapak di sini ya? Sudah. Iya. Nah, kira-kira selain aktivitas pekerjaan, aktivitas apa lagi nih Pak yang sering Bapak lakukan? Kebetulan memang Balai Pengawas Obat Makanan di Gorontalo BPOM dari masa pandemi ini memang sangat menjadi sorotan ya. Pertama dalam hal penanggulangan vaksin. Jadi vaksin benar-benar menjadi sorotan sehingga tentu saja itu cukup menguras waktu dan pikiran kita untuk fokus menjadi pengawalan vaksin kepada di Gorontalo. Berarti Bapak sudah divaksin nih? Alhamdulillah sudah. Iya. Gimana Pak tanggapannya tentang orang-orang yang belum divaksin? Harapan saya sih kepada masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu cemas bahwa vaksin itu bila sudah diizinkan, diedarkan oleh Badan POM, berarti sudah dijamin aman dan memiliki efikasi atau mutu yang bermanfaat untuk mencegah kita tertular dari COVID-19. Berarti vaksin itu tergolong di mana Pak? Vitamin kah atau obat? Gimana itu Pak? Ya, jadi Badan POM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat itu mungkin tidak seperti obat yang kita bayangkan ya Mbak ya. Jadi obat itu macam-macam. Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 bahwa obat itu ada beberapa bagian. Ada obat itu sendiri, obat tradisional, termasuk kosmetik, kemudian suplemen makanan, juga produk biologi. Jadi vaksin adalah kategori produk biologi yang juga bermanfaat, mirip fungsinya untuk mencegah kita tertular dari penyakit. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua Balai POM di Provinsi Gorontalo, nah kira-kira aktivitas seperti apa yang sering dilakukan oleh Badan POM itu sendiri selama pandemi ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan namanya Mbak ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi Balai POM di Gorontalo bertugas berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Jadi mengawasi itu dari hulu ke hilir, dari proses produksinya sampai siap untuk digunakan oleh masyarakat, baik itu obat maupun makanan. Pada masa pandemi memang agak menjadi spesial karena pertama Balai POM di Gorontalo memiliki tugas tambahan, itu sebagai laboratorium penguji spesimen COVID-19 satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Jadi semua data pasien yang positif negatif yang dimiliki oleh provinsi sumbernya dari Balai POM di Gorontalo. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan program pemerintah untuk memberantas COVID-19, pemerintah mencanangkan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, minimal 70% masyarakat untuk menciptakan kekebalan imunitas. Nah, peran Balai POM di Gorontalo dalam hal ini adalah untuk memastikan mengawal distribusi dan penyimpanan vaksin terjaga dengan baik pada suhu yang sudah ditetapkan. Ada juga nih masyarakat Pak yang sekarang udah bodo amat sama COVID-19. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Ya betul, memang saya hampir merata di seluruh dunia bahwa masyarakat sekarang sudah mulai tanda kutip jenuh dengan protokol kesehatan, mulai kendor, mulai melepas masker, mulai bepergian kemanapun tanpa melaksanakan 3M bahkan 5M. Akibatnya memang ada beberapa kejadian peningkatan kasus COVID-19. Harapan saya jangan sampai terjadi kasus seperti di India. Jadi Bapak Ibu semua, di India kan sekarang sudah mengalami gelombang COVID-19, bukan gelombang lagi tapi gelombang tsunami. Gelombang tsunami COVID-19 karena per hari lebih dari 300.000 masyarakatnya
positif COVID-19 dengan angka kematian yang sangat tinggi sekali. Bahkan di sana kremasinya itu dilakukan di lapangan parkir. Jadi bisa dibayangkan. Harapan saya, pesan saya kepada masyarakat di Gorontalo untuk mulai tetap menerapkan protokol kesehatan. Menanggapi hal itu, tentunya ada strategi-strategi dari BPOM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 3M itu. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya, kita memang memiliki sebuah fungsi memberikan informasi dan komunikasi, dan hal ini digawangi oleh Mas Ajis. Beliau dedengkotnya, tokoh di balik itu, yang bertugas memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Memang bahwa itu adalah tugas bersama, tidak hanya tugas Balai POM, tapi juga tugas dari Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dari pemerintah kabupaten kota, juga provinsi. Namun kita juga turut ambil bagian. Jadi ketika kita berhadapan dengan masyarakat, selain kita mempromosikan tentang makanan, tentang obat, juga kita tetap menyisipkan pesan-pesan kepada masyarakat untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Nah, sekarang juga ada Bapak Aji Sanjaya SSI. Nah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, gimana puasanya, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Selesai sampai akhir. Iya, Pak. Nah, bicara persoalan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai awasi pangan saat Ramadan dan komitmen BPOM berikan rasa nyaman kepada masyarakat Gorontalo. Nah, menurut Bapak, mungkin bisa menjelaskan sedikit sebenarnya yang menjadi kendala terhadap masyarakat mengenai pangan itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kendala utama itu adalah kalau di Gorontalo itu ketidaktahuan ya sebenarnya. Jadi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo selama ini, memang pada saat pertama kali Balai POM itu berdiri di Gorontalo, itu memang masih ditemukan adanya beberapa produk makanan yang masih mengandung bahan berbahaya. Yang sering ditemukan itu adalah boraks dengan rodamin B, Mbak. Nah, setelah berjalannya waktu dari tahun ke tahun, alhamdulillah itu mulai terjadi penurunan. Itu yang dulu, kalau dulu masih sering ditemukan itu ya, rodamin B. Rodamin B ini adalah pewarna tekstil warna merah. Ya, itu kami masih temukan awal-awal dulu itu di produk, contohnya di halus manis ya, gula-gula kapas. Itu kan yang produk yang disukai oleh anak-anak ya, yang warnanya merah cerah gitu. Kemudian ada beberapa contohnya itu di kueku juga. Nah, ini kueku ini kan biasa munculnya banyak juga pada saat takjil. Ini kan lagi Ramadan, kueku. Ada juga kue apang polote ya, apang polote kalau di Gorontalo, atau bolu kukus. Nah, termasuk juga boraks. Kalau boraks ini banyak ditemukan di mie basah, produk-produk mie basah. Nah, pertama memang kami temukan itu, tetapi sudah mulai menurun ya beberapa tahun ini. Yang terakhir masih ditemukan itu boraks tahun 2019, itu di produk mie basah. Nah, seperti itu. Jadi setelah kami lihat, sudah dari ketidaktahuan atau kekurangtahuan dari masyarakat sebenarnya. Nah, itu adalah tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Balai. Selain pengawasan, kita juga ada pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi dari Balai POM, itu adanya di bidang di informasi dan komunikasi. Jadi kita terus untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan produk-produk atau bahan-bahan berbahaya yang dicampurkan ke dalam makanan, termasuk juga tidak hanya makanan, ada juga produk-produk lain macam kosmetik dan obat tradisional. Jadi selain ke pelaku usaha, produsennya, kita juga mendidik masyarakat sebagai konsumen yang cerdas untuk bisa berhati-hati dalam menggunakan produk. Nah, Bapak sebagai Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi ini, bagaimana cara Bapak untuk mengedukasi masyarakat? Nah, karena terkadang ada masyarakat juga yang tiba-tiba, oh gue pengen jual ini, misalnya ada masyarakat yang mau jual itu, tapi dia tidak tahu kandungan yang dia gunakan itu seperti apa. Nah, cara Bapak untuk turun ke masyarakat itu seperti apa? Dan apalagi sekarang suasana pandemi ya, caranya seperti apa sih? Iya, betul sekali. Jadi memang betul sekali ya, di suasana pandemi ini, kondisi pandemi, kita harus juga kreatif dalam menyampaikan informasi pada masyarakat. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan kita banyak melakukan sosialisasi secara tatap muka ya, Mbak ya, kepada masyarakat. Nah, dengan adanya pandemi ini
mau tidak mau ada pembatasan di situ. Jadi kalaupun memang ada tatap muka, ya mungkin jumlahnya juga terbatas, tidak bisa kita banyak-banyak. Nah, kita ada beberapa metode. Yang pertama, kita lebih mengintensifkan melalui media sosial, itu yang pertama. Jadi kita ada media sosial, itu ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan juga ada Twitter, itu @bpom-Gorontalo. Jadi kita mulai main di situ. Maksudnya dulu sudah main, tapi kita mulai tingkatkan di situ. Kita mulai lebih intensifkan melalui media sosial, termasuk juga ada beberapa media selain media sosial dan media online juga, ada media cetak. Kita mainnya di situ untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu kami juga ada pembentukan kader. Ya, kader ini ada kader desa. Nah, ini kader desa kita sudah laksanakan. Ini mulai tahun 2014 hingga sekarang. Jadi kita bisa bekerja sama dengan kader yang sudah dibentuk oleh Balai POM untuk membantu Balai POM menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada satu lagi selain kader, kami juga membentuk satuan karya pramuka pengawasan obat dan makanan. Ini dari adik-adik, jadi tingkat SMA dan juga mahasiswa Pandega ya, penegak dan Pandega, yang nantinya akan membantu pengawasan dan juga pembinaan obat dan makanan Balai POM di Gorontalo. Baik, Sakapom ya namanya Pak. Iya, Sakapom. Satuan. Halo teman-teman pramuka Sakapom. Saya mau tanya dulu sama Bapak nih, kira-kira itu efektif enggak untuk masyarakat Gorontalo? Karena ada juga nih Pak, masyarakat yang tidak mempunyai handphone dan juga tidak tahu menggunakan media sosial itu. Iya. Jadi memang tidak hanya kami sampaikan tidak hanya di media sosial ya, itu kan hanya salah satu aspeknya. Bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, tentu saja kita ada yang lain jalurnya, ada media cetak. Kemudian tetap tatap muka juga tetap masih ada. Nah, cuma kan dibarengi dengan adanya itu tadi media-media yang lain yang sekiranya itu bisa membantu untuk membackup tatap muka yang ternyata terbatas. Itu juga tetap kita lakukan dengan protokol kesehatan ya Mbak ya, tidak lupa itu tetap kami lakukan seperti itu. Siap. Aku mau ke teman-teman Saka dulu nih. Halo teman-teman. Nah, di sini ada Tiwi nih. Halo Tiwi. Halo, Kak. Ya, Tiwi dari mana? Sekolah apa? SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Tiwi ini mengenal Sakapom ini dari mana? Kalau saya secara pribadi mengenal Sakapom itu dari kegiatan-kegiatan Sakapom yang dipublikasikan lewat Instagram. Jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan Sakapom, terutama Sakapom beraksi. Bergerak aktif mengedukasi. Di situ saya melihat teman-teman sebaya saya sudah turun langsung di masyarakat. Mereka memerangi makanan-makanan yang boleh dengan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Oke, jadi banyak banget ya aktivitasnya ya. Nah, manfaat apa yang Tiwi dapatkan dari BPO dari masuk Sakapom ini? Manfaat yang saya dapatkan dari masuk Sakapom, saya merasa diri saya berguna untuk orang lain. Karena dengan masuk Sakapom saya bisa membantu masyarakat orang-orang banyak untuk mengenal makanan yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Seperti yang kita tahu sekarang, yang paling banyak dihadapi remaja itu penyalahgunaan narkoba. Penyeludupan narkoba sekarang digunakan oleh orang-orang mafia katanya menggunakan makanan. Bahkan lollipop anak saja ada narkoba. Gitu Kak. Cara Tiwi untuk mengedukasi teman-teman sebaya aja dulu nih, gimana kira-kira? Jadi teman-teman sebaya untuk mengedukasi makanan yang tidak bisa dikonsumsi, saya lebih ke memperingatkan, jangan mengonsumsi ini, di sini ada kandungannya kayak gini gitu. Jadi banyak banget ya manfaat ini dapat dari Sakapom ini sendiri. Nah, setelah ke Tiwi, aku mau ke Fikran dulu nih. Nah, Fikran, kegiatan-kegiatan apa yang Anda lakukan ketika masuk BPOM ini? Iya, terima kasih Kak. Jadi kegiatan yang kami lakukan sebagai Satuan Karya Pengawasan Obat Makanan itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memilih dan memilah makanan atau obat yang bisa digunakan dan tidak digunakan. Seperti ada keluarga saya yang memakai bahan yang tidak bermanfaat untuk kesehatan mereka. Jadi saya mengedukasi sebagai Satuan Karya Pengawasan Obat Makanan, tentunya bertugas untuk mengedukasi. Jadi saya mengedukasi bahwa bahan pangan yang dipakai ini tidak baik untuk kesehatan. Dan kedua, saya pernah mobbing dengan kakak-kakak dari Balai POM juga, memberikan edukasi dan memberikan celeme bagi orang yang menjual takjil.
agar penjual takjil juga melihat mereka bersih dari kontak yang memang untuk mereka jual, begitu Kak. Berarti aktivitasnya selain itu apa lagi nih? Mobbing mengambil sampel yang akan diuji di mobil Balai POM nanti akan terlihat langsung dengan waktu hanya 5 menit. Kita bisa lihat kandungan apa yang ada di dalam takjil tersebut, begitu Kak. Ini program intensifikasi pengawasan pangan, salah satunya pengawasan takjil dari Balai POM bekerjasama dengan Satuan Karya POM turun mobil itu mobil laboratorium keliling. Keren ya. Kalau menurut Vidya apa nih aktivitas yang lain selain yang dijelasin tadi sama Fikran? Kalau untuk aktivitas ya tugas kita nggak jauh beda sama kakak-kakak dari BPOM. Kita bantu untuk mengawasi obat dan makanan, kita sampling, turun-turun ke pasar. Kalau untuk apotek mungkin dari kakak-kakak BPOM ya, tapi kalau untuk makanan itu kami Sakapom juga ikut turun. Kita pernah sampling di pasar, kita pernah sampling di takjil, apalagi kan Ramadan ya, banyak banget makanan yang berjejer kalau udah sore itu yang menggugah selera kita. Itu juga kita ikut sampling, kemudian diuji dari kakak-kakak BPOM di mobil tadi, mobil laboratorium. Nah, pada saat pandemi begini, apakah masyarakat menerima kalian untuk menguji apa yang kalian mau uji gitu? Sangat menerima Kak, karena pernah kan dia juga pernah ikut ya. Orang yang mau kasih gratis kan, kalau biasa kita sampling kita beli sedikit nanti kita uji. Ada masyarakat yang berbaik hati kayak udah deh ambil aja gratis kan ini mau diuji kan. Karena itu antusias masyarakat kayak oh nanti kalau ini negatif dari 4 parameter uji berarti di sini bakal ada logo, mungkin masyarakat juga jadi lebih terpercaya ya beli di tempatnya mereka. Nah, masalah-masalah seperti apa sih yang teman-teman rasain pada saat mau melakukan aktivitas Sakapom ini? Apa tadi Kak? Masalah-masalah seperti apa gitu yang sering terjadi? Atau kendala-kendala seperti apa yang sering kalian temukan di lapangan? Untuk masalah sih biasanya lebih ke susah untuk mencari samplingnya sih Kak. Kayak kan kita harus Gorontalo itu luas. Kita harus menguji semuanya itu sangat susah ya di satu waktu. Kita butuh waktu yang panjang untuk dapat menguji semua. Itu pun kita nggak bisa satu hari di kabupaten apa nggak bisa semuanya kita jangkau. Jadi butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil-hasil yang akurat. Ya, keren banget nih teman-teman dari Sakapom. Nah, aku ke Bapak Agus dulu nih. Berarti nggak mudik dong Pak ya? Iya. Kira-kira perasaan Bapak seperti apa karena Bapak nggak mudik? Ya, memang sudah sebuah kebijakan pemerintah bahwa dari tanggal 6 sampai 17 Mei praktis moda transportasi sebagian besar ditutup. Jadi tidak hanya kami yang di aparatur pemerintahan, tapi memang seluruh masyarakat dilarang untuk pulang kampung. Entah bahasanya mudik, entah pulang ke rumah, atau apapun itu, intinya tidak ada mobilitas keluar daerah dalam rangka sungkem kepada keluarga. Jadi sudah sebuah kebijakan pemerintah. Jadi karena memang sudah sebuah kebijakan dan harus kita sadari bahwa maksud pemerintah adalah baik. Jadi ya adalah untuk mencegah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mencegah timbulnya kenaikan angka positif COVID-19 di Indonesia. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita abai, jangan sampai terjadi kejadian di India. Mereka sudah melakukan vaksinasi ke hampir 100 juta penduduk. Namun karena mereka sudah merasa aman, sekali lagi saya tegaskan, merasa aman, mereka abai dengan protokol kesehatan. Jadi Mbak, walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena saya ingatkan bahwa vaksin adalah mencegah. Mencegah tidak berarti 100%. Vaksin adalah membantu tubuh kita untuk melakukan respon terhadap serangan virus. Jadi kita tetap bisa kena, tetap bisa, cuma efeknya minimal, tidak sakit atau tidak ada gejala yang berat. Ya. Ada juga nih masyarakat yang bandel banget Pak, pengen banget
mudik atau mau keluar kota, gimana Pak pendapat Bapak persoalan itu? Iya, memang karena ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging bahwa ketika hari Lebaran, wah kalau tidak mudik tuh nggak pas rasanya, nggak afdol, Nggak ada sesuatu afdol, yang kurang bener gitu banget. ya. Iya. Memang sudah menjadi kebudayaan, tapi sekali lagi saya sarankan kepada masyarakat ikuti himbauan pemerintah untuk tidak pulang kampung pada saat tanggal, terutama pada 6 sampai 17 Mei. Dan itu pun walaupun masyarakat tetap memaksa, sudah ada penjagaan di perbatasan dan tidak ada lagi moda transportasi yang beroperasi pada saat itu. Jadi cukup mudik dengan virtual saja. Nah, dari Bapak menjabat 7 bulan kemarin itu sudah berapa lama Bapak di Gorontalo sebelum menjabat? Saya pertama kali ke Gorontalo pada tanggal 13 Oktober. Jadi saya mulai menjabat penuh 2000 berapa, 13 Pak? Oktober 2020. 2020. Sekarang berarti kurang lebih 7 bulan. Sebelumnya saya dari Banjarmasin. Oh, Badan jauh Koordinasi. juga ya Pak. Betul. Penugasan pertama saya di Banjarmasin. Di sana kurang lebih 11-12 tahun. 12 tahun, lama juga ya Pak. Tiba-tiba pindah ke sini. Gimana Gorontalo Pak menurut Bapak? Gorontalo alhamdulillah tidak ada kendala, lancar-lancar saja, adaptasi berjalan normal. Mungkin di Gorontalo katanya adanya panas dan panas sekali. Iya, panas sekali Kalau di saya- Gorontalo ini Kalau sebenarnya. saya tidak, Mbak, pedas dan pedas sekali. Oh, pedas sekali. Nggak bisa makan pedas berarti ya Pak. Gimana, keluarga juga nyaman di sini? Keluarga Gorontalo. insya Allah nyaman. Ya, kalau boleh tahu anak Bapak sudah berapa? Ya, untung nggak nanya istri. Anak saya alhamdulillah sudah 3, udah ada 2 putri 1 putra. Terus anak-anak gimana? Nyaman juga di Gorontalo? Ya, sudah mulai pindah sekolah. Ya, menyesuaikan Sekolah diri ya? betul, masih Zoom kemarin, tapi sekarang sudah mulai tatap muka sekolah. Pak, mengenai tema kita pada pagi hari ini yaitu awasi pangan saat Ramadan dan komitmen BPOM berikan rasa nyaman kepada masyarakat Gorontalo. Menurut Bapak, kenyamanan yang seperti apa gitu? Ya, kembali ke tugas fungsi Badan POM secara umum, kita bertugas mengawasi obat dan makanan. Tidak hanya selama Ramadan. Jadi saya tegaskan, Balai POM di Gorontalo tidak hanya mengawasi obat dan makanan pada saat bulan Ramadan atau bulan-bulan tertentu. Jadi kita tetap melaksanakan pengawasan sepanjang tahun. Cuma mungkin masyarakat tidak mengetahui atau belum terinformasi dengan baik kegiatan-kegiatan kami. Jadi kami melaksanakan pengawasan dari pra-market sampai post-market, dari bagaimana produk itu dibuat sampai didistribusikan atau diedarkan sampai ke tangan konsumen. Jadi kita memastikan bahwa supply itu, lingkaran supply itu aman dari bahan berbahaya. Rasa nyaman yang insya Allah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BPOM ini sendiri. Nah, bagaimana pengawasan pangan khususnya di Gorontalo ini untuk sekarang ini Pak, suasana pandemi seperti ini? Ya, secara umum sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ajis tadi bahwa memang ada beberapa dari hasil pengawasan kami, betul ada beberapa produk pangan yang tidak memenuhi syarat, namun sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan pengawasan pangan selama bulan Ramadan, kita ada namanya kegiatan intensifikasi pengawasan. Jadi kita meningkatkan lagi pengawasan kepada sarana-sarana distribusi atau penjualan, misalnya retail, supermarket. Itu yang pertama. Kedua, kita juga untuk khasnya di bulan Ramadan kan ada penjualan takjil ya Mbak ya di pinggir jalan. Nah, kita juga meningkatkan pengawasan dengan melakukan pengujian yang sudah tadi adik-adik saya akan sampaikan, pengujian secara langsung pada takjil dengan menggunakan mobil lab keliling. Jadi kita mengawasi dengan menguji 4 parameter bahan berbahaya: boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Itu hasilnya dalam waktu 5 menit keluar hasilnya dan kita sampaikan kepada masyarakat. Dan gimana respon masyarakat? Respon masyarakat sangat antusias. Jadi mereka merasa bahwa dengan kita turun ke lapangan, artinya mereka merasakan bahwa negara, pemerintah hadir untuk masyarakat. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini, saya buka cerpen dulu ya. Ada 454 sampel yang kita uji. Banyak juga ya Pak. Alhamdulillah negatif dari bahan berbahaya. Tentu saja Mbak, kita melakukan pengawasan tidak hanya bekerja sendiri, kita juga melibatkan pemerintah daerah seperti Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, juga Dinas Perdagangan. Karena Balai POM Gorontalo tidak dapat bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
Nah, untuk izin itu seperti apa, Pak? Izin dari BPOM itu sendiri untuk makan makanan yang dikhususkan nanti yang diperiksa, dan izinnya itu berbentuk apa, Pak? Untuk izin pengedarannya. Baik, Mbak, sudah mulai masuk ke intinya ini. Jadi untuk pangan memang ada yang harus ada izinnya, ada yang tidak perlu ada izinnya. Itu sudah ada peraturan yang mengatur. Misalnya untuk makanan yang umurnya itu di bawah 7 hari tidak perlu izin edar. Itu kemudian cukup bisa dijual oleh masyarakat. Namun untuk izin edar itu tidak hanya Balai POM atau Badan POM yang mengeluarkan, tergantung dari jenis pangan itu sendiri. Ada pangan yang dengan risiko rendah, sedang, dan sangat tinggi. Kami Badan POM yang harus ada izin edar dari Badan POM adalah untuk yang pangan dengan risiko sedang, tinggi, serta makanan yang wajib SEE. Sisanya sesuai dengan otonomi daerah. Untuk yang pangan risiko rendah itu diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Nah, aku mau ke Bapak Ajis dulu nih. Pak, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan keamanan pangan itu? Jadi keamanan pangan itu pada intinya adalah upaya atau kondisi ya untuk mencegah terjadinya pencemaran di dalam makanan. Jadi cemaran dalam makanan itu kan ada 3 secara garis besar itu: cemaran fisik, kemudian cemaran kimia, juga cemaran biologi. Itu harus dicegah. Dan juga ada upaya-upaya supaya makanan itu, maksudnya itu tetap terjaga dalam apa ya, kan ada juga ya budaya, agama, itu kan ada. Itu juga masuk keamanan pangan sebenarnya, tidak hanya 3 itu. Itu adalah inti dari keamanan pangan, Mbak. Nah, bagaimana penyelenggaraan keamanan pangan itu dilakukan, Pak? Ya, jadi untuk penyelenggaraan keamanan pangan ini tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Balai POM. Jadi selama ini sudah ada tim terpadu ya, Mbak ya. Dalam pengawasan makanan ini ada jejaring keamanan pangan daerah. Jadi ketika ada event atau turun itu ada kegiatan secara mandiri, itu dilakukan oleh Balai POM sendiri ya, mandiri. Ada juga yang secara terpadu. Nah, secara terpadu itu biasanya misalkan momen-momen seperti ini ya, Ramadan ini kan meningkat, permintaan makanan itu meningkat. Makanya kita bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk melaksanakan pengawasan secara bersama-sama, intensifikasi. Nah, ini termasuk nanti misalkan ada temuan ya. Jadi kan pangan kan tidak hanya pangan olahan ya, Mbak ya, tapi ada pangan segar, ada pangan siap saji. Nah, iya, makanan lalapan itu kan langsung dimakan ya. Nah, itu nanti ketika ada salah satu ditemukan, misalkan pada saat turun, kemudian Balai POM tidak hanya menguji jajanan takjil ya, tapi juga misalkan kita turun ke pasar beli takjilnya, sekaligus ada ikan di situ, kita ambil sampelnya, kita uji. Ada ayam di situ, kita ambil, kita uji. Nah, ketika suatu saat misalkan ada temuan ya, misalkan diuji ada ikan, oh ternyata mengandung formalin. Nah, nanti tindak lanjutnya kami serahkan kepada instansi yang terkait. Nah, kalau di sini kan dia kalau ikan berarti di Dinas Perikanan yang nanti akan menindaklanjuti temuan tersebut. Jadi itu adalah secara komprehensif pengawasannya. Cara mengantisipasi hal-hal itu agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, jadi kembali ya, jadi ada yang namanya tadi preventif dan juga kalau sudah ada kan tindakan. Kalau preventif ini sama, jadi Balai POM tidak hanya mengawasi saja tapi juga melakukan pembinaan. Salah satunya adalah preventif tadi. Preventif tadi dilaksanakan tadi secara sosialisasi, secara terus-menerus kepada masyarakat ya. Jadi kalau untuk sebenarnya karakter masyarakat Gorontalo ini masyarakat yang baik, Mbak. Ketika diberitahu, kan tadi saya sampaikan bahwa masalahnya adalah ketidaktahuan. Nah, ini ketika diberitahu, maka masyarakat Gorontalo sudah tidak akan mengulangi lagi. Ini yang secara secara umum kami perhatikan selama ini seperti itu. Jadi kami berikan sosialisasi, tapi tetap misalkan kami temukan ada misalkan produk boraks ya. Kalau boraks itu mohon maaf itu memang saat ini tuh masih ada ditemukan biasanya di tempat-tempat yang ada transmigran di situ dari Jawa biasanya. Karena kan memang masyarakat Jawa ada yang beberapa memang masih menggunakan produk-produk bleng ya. Bleng ini adalah boraks ya. Nah, itu masih ada ditemukan. Nah, ini
kita berikan sosialisasi di situ untuk tidak lagi menggunakan produk yang berbahaya ini kepada masyarakat tersebut atau kepada pelaku usaha tersebut. Kira-kira bagaimana untuk pemasok boras ini, Pak? Apakah ada efek jera bagi mereka agar para produksi makanan ini juga tidak menggunakan itu? Iya. Jadi untuk efek jera ya kita harus ada ya. Jadi selain pembinaan itu kan sudah ada SOP bahwa nanti akan ada tahapan-tahapan tersendiri dalam tindak lanjutnya. Ada pembinaan, ada peringatan hingga mau tidak mau ya ada tindakan hingga ke pidana. Misalkan memang sudah tidak bisa lagi untuk dibina. Memang tadi ada kasus tahun 2019 itu ada beberapa produsen yang ternyata pernah dibina oleh Balai POM di Gorontalo. Pada saat itu ditemukan ini makanan mie basah ternyata mengandung boraks ya. Kalau di sini boraks. Setelah ditemukan tetap ada pembinaan terlebih dahulu. Ternyata setelah dibina, diuji lagi beberapa saat kemudian masih menggunakan boraks. Mau tidak mau ya akhirnya tindakan pidana. Karena apa, ini sudah membahayakan masyarakat. Karena kan sudah ada proses pembinaan sebelumnya. Ya, kalau seperti itu memang iya mau tidak mau ya, karena memang keselamatan masyarakat itu lebih diutamakan. Memang Balai POM di Gorontalo juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, pendampingan. Kita sangat mendukung sekali pelaku usaha apalagi UMKM ya. Apa maksud sebenarnya dari farm to table, Pak? Sistem apa itu sebenarnya? Jadi sebenarnya itu pengawasan dari farm to table ya. Nah, itu yang tadi komprehensif. Jadi pengawasan keamanan pangan ini komprehensif dimulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi tidak bisa kita hanya mengawasi makanan itu ketika sudah jadi, ketika sudah siap dikonsumsi, ketika sudah diolah. Nah, itu tidak bisa. Tetap kita harus melakukan pengawasan setiap tahapnya. Jadi dari bahan baku, pangan segar ya, contohnya ikan, ayam, sayur, mayur, buah-buahan itu sudah ada pengawasannya. Dan ini sudah dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, itu kan nanti berjalan. Ada farm to table, termasuk distribusinya, ini juga ada pengawasannya. Nah, ini kenapa memang harus pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa satu instansi cuma eksklusif, saya hanya mengawasi Harus ini. semuanya ya, Pak, untuk berhubungan berperan dengan itu. yang lain, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus bertukar informasi dengan instansi lain ya, supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya misalkan ada suatu masalah di salah satu produk, ini sebenarnya asalnya dari mana? Apakah dari pengolahannya atau dari bahan baku awalnya? Seperti itu. Jadi ini yang namanya pengawasan dari farm to table tersebut. Oke, Bapak Agus, pengawasan pre-market dan post-market itu seperti apa, Pak? Pengawasan pre-market dan post-market seperti tadi sudah sebagian disampaikan Pak Ajis, bahwa ada kaitannya dari farm to table tadi, bahwa pre-market bahwa ketika makanan atau pantu akan diproduksi. Jadi kita mengawasi pabriknya, produsennya, agar mereka menerapkan kaidah-kaidah yang benar cara memproduksi makanan yang baik. Itu pertama. Kemudian dari alur produksi, kemudian distribusi, diedarkan, disebarkan kepada masyarakat. Kita juga mengawasi untuk para pelaku usaha yang bergerak di distribusi juga melakukan cara distribusi yang baik. Kemudian baru ke langkah terakhir itu post market. Jadi post market ketika makanan dijual kepada masyarakat, kita memastikan bahwa makanan yang sampai kepada masyarakat memang sudah dipastikan aman dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Seperti yang tadi Pak Aji sampaikan bahwa yang terlibat di sini bukan hanya Badan POM, termasuk juga semua instansi dari Dinas Perikanan, Dinas Pangan, kemudian Dinas Kesehatan juga termasuk. Karena banyak makanan adalah hal yang subjek yang besar. Ada tadi Pak Haji sampaikan ada pangan segar, ada pangan olahan. Kalau Badan POM kita sebenarnya fokus di pangan olahan. Namun untuk pangan segar ada beberapa bagian, ada untuk sayur misalnya sayur segar dengan Dinas Pangan, ikan dengan Dinas Perikanan, gitu Mbak. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama. Jadi penting banget nih kerjasama dengan semua instansi dan juga masyarakat ya, Pak. Nah, kira-kira cara pengecekan BPOM kosmetik asli atau palsu itu bagaimana, Pak? Karena maraknya peredaran kosmetik yang mengandung kimia tinggi.
Ya, betul sekali. Memang di Gorontalo ini dari hasil pengawasan kami bahwa banyak dijual atau beredar kosmetika tanpa izin edar. Kalau sebagai informasi kepada Mbak juga bahwa kita harus senantiasa melakukan pemeriksaan dulu kepada kemasannya. Itu namanya cek kemasan, label, izin edar dan masyarakat luar sana. Untuk kosmetik kita bisa cek nomor izin edarnya. Yang paling khas ada notifikasinya NA, NB, NC diikuti 11 angka 11 digit di belakangnya. Itu adalah ciri khas kosmetik yang memiliki izin edar dari Badan POM. Namun tidak jarang para pelaku itu memalsukan. Bisa saja betul ada 11 digit, bisa saja betul ada NA 11 digit, tapi itu nomornya palsu. Nah, itu bisa dicek melalui aplikasi BPOM Mobile yang bisa di-download di Android Play Store. Kosmetik apa saja Pak yang terdaftar di BPOM kira-kira? Banyak sekali. Banyak Salah satunya sekali. apa Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi, Karena timbul keresahan juga, terutama bagi kaum hawa yang sering gunain skincare. Iya kan, Iya. teman-teman? Itu merasakan banget buat lagi kita Pak. rame kosmetik namanya glow Iya, ya. glow. Apa glowing, setelah jangan sampai menyebut merek ya ini ya. Jadi memang banyak sekarang sistem penjual kosmetik secara online menawarkan beberapa janji khasiat akan memutihkan dengan cepat bla bla bla. Namun itu perlu kita kaji kembali dan itu kita perlu tumbuhkan tingkat kesadaran dari konsumen. Jadi pertahanan pertama yang perlu kita bangkitkan adalah kesadaran konsumen itu sendiri sebelum kita tindak pelakunya. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat pengguna kosmetik untuk lebih hati-hati senantiasa melakukan checklist kepada kosmetik yang akan dibeli. Tadi saya sampaikan ada aplikasi namanya BPOM Mobile. Itu sangat praktis sekali, bisa di-download dari Play Store. Nanti tinggal masukkan nomor izin edarnya, akan ketahuan asli tidaknya. Oh, jadi gitu. Jadi udah mudah banget ya Pak. Iya. Nah, Mobile ya. iya, tapi Pak ada juga nih nomor BPOM yang setiap produk itu ada. Nah, bagaimana cara mengecek nomor BPOM asli atau tidak? Ya, tadi sudah saya Langsung sampaikan. masukkan. Caranya Betul. bagaimana Jadi Pak? tinggal misalnya kosmetik apa itu kan nanti kita cek ada NA itu kalau nggak salah dari Asia, NA plus 11 digit di belakangnya. Itu tinggal Mbak input nomornya di BPOM Mobile, nanti keluar itu bahwa diproduksi oleh pabrik apa dan sampai kapan berlaku izin edar tersebut. Gitu ya Pak. Karena orang-orang zaman sekarang itu pasti belinya yang murah tapi nggak tahu itu berpengaruh untuk kesehatan atau tidak Pak. Betul. Iya, Tidak yang jelas jarang ya para konsumen kan kadang-kadang tergiur oleh Iya, harga yang murah. khasiatnya. Kita juga seneng tuh Pak sebenarnya harga murah terus Bahkan walaupun mahal sekalipun mereka beli. Iya, biasanya itu yang lebih cepat memutihkan tuh masyarakat biasa suka padahal satu itu hari yang udah harus putih, dicurigai. udah putih. Justru yang harus dicurigai untuk yang kosmetik yang dia bilang bisa memutih. Iya, dalam jangka 1 hari. Lagi 1 hari. Berbahaya banget itu ya Pak. Kita sebut kata cat ya. Kayaknya Pak. Tidak ada yang instan. Iya, ya. sebenarnya Jadi, ada yang kosmetik itu tidak ada yang instan. Sehari bisa langsung putih, glowing, tidak ada seperti itu. Ada proses-prosesnya saya rasa. Jadi jangan sampai terjebak oleh iklan-iklan yang seperti itu. Nah, gini Pak, saya selaku ini ya kaum hawa juga yang sering banget beli skincare. Nah, saya sering ke toko-toko yang saya lihat, oh ternyata ada beberapa barang yang masih terbilang berbahaya Pak. Karena kenapa? Saya juga pernah masuk ke dalam aplikasi itu dan saya mengecek, oh itu berbahaya. Tapi dengan cara bagaimana Pak BPOM ini untuk turun-turun di toko-toko dan memeriksa untuk kosmetik-kosmetik seperti itu? Karena saya tahu nih bagaimana cara saya untuk memberitahukan kepada BPOM gitu. Baik, jadi untuk pengawasan kosmetik selain kita melakukan pengawasan secara rutin, ada tim dari seksi pengawasan yang sudah secara berkala melakukan pemeriksaan kepada toko-toko yang menjual kosmetik. Apabila ada kosmetik yang ditemukan tidak memiliki izin edar, maka akan kita berikan peringatan ataupun langkah selanjutnya sampai penindakan kepada toko tersebut. Nah, apabila kebetulan ada masyarakat yang nanti menemukan produk kosmetik yang tidak yang berbahaya atau tidak memiliki izin edar, bisa langsung dilaporkan melalui kami, bisa lewat
media sosial bisa ataupun media nomor sosial, telepon, iya. nomor WA pun juga ada yang bisa dihubungi oleh seluruh masyarakat. Kita bisa lihat di mana Pak nomor WA sama kantornya itu, bisa kita datangin langsung atau gimana Pak? Ada prosedurnya? Di media sosial juga ada ya Pak Ajis Bisa, ya. ya, Sudah datang jelas langsung ada nomor yang boleh. dihubungi. Berarti langsung lihat Instagramnya Iya. mungkin ya. Apa Instagramnya kira-kira Pak? @bpom Gorontalo. Oh, @bpom Iya. Gorontalo. Tulis saja @bpom Gorontalo itu Instagram, kemudian Facebook, Twitter nanti keluar. Kemudian bila masyarakat datang langsung, kami sangat mempersilakan sekali. Lokasi kantornya di mana Pak? Di Jalan Tengah Tete Selatan. Oh Apabila di siap. Jalan- Nanti saya ya, ke sana, di sana boleh ya Pak? Bisa juga menghubungi nomor 0811 0811 4355 155. Nah, untuk masyarakat Gorontalo jangan lupa follow Instagram BPOM Gorontalo. Nah, saya langsung ke Bapak Ajis nih. Harapan Bapak untuk para pelaku usaha-usaha produk makanan dan kosmetik itu seperti apa, Pak? Oh iya, saya harapannya lebih ke masyarakat aja ya, sebagai konsumen, termasuk saya juga sebagai konsumen mungkin ya. Jadi kita harus selalu cek klik. Ya, di sini cek klik itu adalah jargon dari Badan POM. Cek klik adalah singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum kita membeli produk-produk obat dan makanan. Nah, sekarang ke teman-teman Sakapom nih. Nah, harapan teman-teman untuk Sakapom untuk kedepannya seperti apa? Saya mau langsung ke Vidya dulu. Jadi untuk harapan di Sakapom sih semoga, karena kita ya masih rintisan, semoga makin bertambah, makin berkembang, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan pesan saya sih untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk gabung, karena walaupun kita bukan basic anak IPA ya, kita di sini sama-sama belajar. Karena teman-teman kami di Sakapom juga ada kok yang basicnya megang mesin, tapi di sini kita belajar Semuanya bisa ya. Bisa, SMK bisa. kita belajar juga bagaimana itu tentang kimia dan lain-lain. Kalau untuk Fikram, untuk ke teman-teman gimana? Ya, harapan saya untuk kakak yang ada di luar sana, jangan lupa juga follow Instagram Sakapom Gorontalo. Ada Instagramnya Iya, ya, ada keren banget Sakapom Gorontalo. nih. Jadi juga jangan lupa follow Instagram Sakapom Gorontalo. Dan harapan saya kepada kakak-kakak, jangan pernah lupakan checklist, karena itu awal dimana kita mencegah tubuh kita dalam kena dengan bahan kimia maupun bahan biologi. Kalau Tiwi nih harapannya gimana untuk aktivitas Sakapom ke depannya seperti apa? Harapan saya untuk teman-teman, semoga lebih banyak lagi yang bergabung di Sakapom, dan Sakapom lebih mendunia, lebih keluar dari Mengedukasi ya, lebih mengedukasi kepada masyarakat Gorontalo. Kok dia besar ini bikin kegiatan nasional dong Pak. Insya Allah. Insya Allah, ajak teman-teman Saka ya, ajak saya juga. Yang penting pandemi sudah selesai. Tunggu selesai ini semua, kita doain bersama supaya pandemi ini cepat selesai. Itu aja ya Witiwi. Oke, terima kasih. Kita langsung ke Bapak Agus nih, Pak, harapan terakhir untuk masyarakat dan tentunya BPOM ini sendiri, dan peran untuk dari BPOM dan juga masyarakat itu seperti apa harapan Bapak? Baik, terima kasih. Harapan saya adalah cuma satu sebenarnya, adalah obat dan makanan yang beredar di Provinsi Gorontalo seluruhnya aman dari bahan berbahaya. Nah, untuk itu kami di BPOM Gorontalo bekerja sama dengan mitra kami. Mitra utama kami ada 3. Yang pertama, aparat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kepada rekan-rekan kami di seluruh lintas sektor, baik dinas kesehatan, dinas pangan, dinas perdagangan, agar bisa kita bekerja sama dengan lebih baik lagi untuk menciptakan obat dan makanan yang aman untuk Provinsi Gorontalo. Kepada para pelaku usaha, kami tekankan, kami harapkan untuk mematuhi seluruh regulasi terkait dengan produksi, distribusi terkait obat dan makanan. Kemudian kepada masyarakat, sudah tadi teman-teman sampaikan, agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu menerapkan cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ya, terima kasih banyak Pak, Bapak Agus, dan teman-teman Saka juga. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat dan juga mampu mengedukasi masyarakat yang sedang nonton. Dan tiba kita pada penghujung acara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Putri Diva Amriani selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.